Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjuti pembelajaran kita dengan ihsan. Yang lalu kita bahas tentang dalil ihsan dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 83. Sekarang kita masuk dari ihsan dalam dalil ihsan dari hadis Rasulullah SAW. Ada hadis tentang ihsan. Hadis tentang ihsan ini sebenarnya hadis ini ada 3 yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril menghadap kepada Rasul dan dia menyerupai manusia, tidak ada satupun satu sahabat di antara yang hadir pada saat itu adalah malaikat Jibril. Yang ditanya itu mahwal iman, mahwal ihsan, mahwal islam, mahwal ihsan. Nah, ketika ditanya mahwal iman, Rasul menjawab antum minu billah wal yaumil akhir. Mahwal islam anta syahada an la ilaha illallah. Dan terakhir malaikat bertanya mahwal ihsan, apa itu ihsan? Nah, ini dijawab anta qulullaha ka'annaka tara fa in lam yakun tara fa innahu yaraka. Kau menyembah Allah, ketika kau menyembah Allah ka'annaka tara, seolah-olah kau melihat Allah yang kau sembah. Fa in lam yakun tara, nah, kalau kau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, Allah akan melihatnya. Artinya apa? Kita di bawah skenario Allah. Kalau sekarang kita sebutkan bahwa ada CCTV itu terus mengarah kepada kita dalam keadaan beramal beribadah. Tidak bisa kita larikan pemikiran kita, fokus kita dalam beramal beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Nah, jadi yang disebut dengan ihsan itu orang yang menyembah Allah seolah-olah dia melihat. Nah, padahal dia tidak melihat, tapi yang pasti Allah melihat. Ada muraqabatullah, bahwa kita merasa dipantau oleh Allah. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Apapun yang kita perbuat, bukan sholat saja. Kalau kita berinfak, Allah akan tahu dengan apa yang kita buat. Kalau kita berzikir, Allah tahu dengan apa yang kita lantunkan. Kalau kita baca Al-Quran, Allah mendengar apa yang kita baca. Nah, semua ini tidak akan pernah terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa kita dipantau oleh Allah, bahwa kita sebenarnya merasakan kebahagiaan. Ada orang yang melihat dengan perbuatan kita, ternyata perbuatan yang baik itu kita bahagia ketika ada orang menyaksikan perbuatan baik dari kita. Nah, begitu juga kita dengan Allah. Nah, yang kedua bahwa ada hadis yang lain, innallaha katabal ihsan, bahwa Allah mencatat kebaikan ala kulli syai', semua. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlat, kalau kau membunuh fa ahsinu, baguskan. Nah, qitlata, bunuhannya. Kalau kita membunuh binatang yang berbisa, binatang puas, maka jangan disiksa, tapi baguskan bunuhannya. Paling tidak satu dua kali pukul binatang itu mati, tidak tersiksa dia. Nah, jadi kita nanti akan kita bahas juga bahwa ada ihsan itu hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia juga akan kita bahas lagi. Nah, fa idza qataltum fa ahsinu qitlata, kalau kau membunuh, nah, maka baguskan bunuhnya. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibhata, kalau kau menyembelih, baguskan sembelihannya. Nah, yang menjadi titik pembahasan kita fa ahsinu yang diawali dengan ihsan, berbuat baik. Nah, kalau kau menyembelih, fa ahsinu zibhata. Nah, zibha. Nah, kau baguskan sembelihannya. Wa yuhidda ahadukum safratahu, tajamkan pisaunya. Itu salah satu di antara untuk mempermudah kematian binatang tersebut. Nah, ini hadis menjadi satu landasan dalam ihsan. Nah, jadi dalam ayat ini kita kepada Allah. Dalam hadis ini kita kepada Allah menyembah. Dalam hadis ini juga Allah sudah mencatat semuanya. Maka perbuatan-perbuatan baik
bukan saja kepada manusia, kepada binatang juga kita dianjurkan dalam berbuat baik dari hadis ini. Dan hadis ini juga memberikan satu poin kepada kita dalam rangka bersikap kepada manusia dengan sikap yang baik, kepada manusia dengan sikap yang baik. Nah, ini hadis memberikan satu kekuatan dengan tema ihsan kita ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih tegar dalam beramal beribadah. Adanya ayat Al-Quran, adanya hadis. Ketika kita beramal beribadah, kita tidak akan pernah terawang dalam pikiran kita kepada yang lain. Hati kita juga tak fokus karena kita merasa kita dipantau, dilihat oleh Allah, dan kita terus dicatat oleh malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Keyakinan inilah yang membuat kita, amal ibadah kita semakin membaik. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.